وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Senantiasa kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Berselawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Terima kasih Bapak Ibu jemaah pengurus. Isi ceramah saya perubahan semestinya berubah ke arah yang lebih baik. Ternyata ada juga yang berubah kepada yang tidak baik. Perubahan juga bisa ada. Misal, katakanlah ketika kita dalam kondisi masyarakat agraris, sawah, ladang, kalawi, dan yang saya pahami di sekitar 50 tahun yang lewat, hari Jumat itu hampir tidak ada dan kurang karena ke sawah kami namanya lambiari awak menelawannya atau dulu terserah tidak dipakai itu hari Jumat dengan harapan tentu pada Jumat tidak tergaduh. Dari pengamatan saya, pasar tradisional yang saya tahu, nah misalnya di Badawe, di Daruang, itu dengan kategori kampung Lambu Buayo dulu tahun 50 tahun yang lewat atau 70-an. Kalau Badawe pasarnya Sabtu dan Selasa, di Daruang pasarnya Kamis dan Minggu. Tidak ada pasar gini, tidak datang saja. Nah, itulah perubahan. Dari masyarakat agraris ke sawah ke ladang tadi, kita orang laki-laki segenerasi abah saya bapaknya, pagi itu kalapau, tradisi kalapau. Agak siang hari ke sawah. Ke sawah itu tidak ada raja fokus. Kau mencari-cari air malu banda, kau mencari-cari semuanya. Dengan peluang waktu saya kira-kira nasi masak ayamnya sampai selesai diamak di rumah. Jam 10 dia dah pulang mandi. Apa yang saya maksudkan? Mereka beliau-beliau 50 tahun yang lewat itu mengamalkan amalan Rasul manil salah. Siapa yang mandi Sumatal Jumata udah nyobain baju main. Karena mungkin bakubang-kubang serap pakaian umum sawah ke ladang baju main. Karena kita orang sawah waktu itu bersawah ke ladang. Berubah teknologi, berubah ekonomi, berubah parameter. Ini kita akan coba tuh. Nah, kecuali orang yang dulunya tinggal di lingkungan pabrik, industri. Nah, maka kita yang tinggal di kampung tahu dulu kapan sekali ladang, sekali tapian berubah. Kosa kata tapian itu di anak-anak yang tinggal di komplek, mandi di bak, pakai shower di rumah atau pakai tibo atau lemak, tidak tahu tapian. Tapian itu ada di bandar. Ini rasa saya kecil mandi berserumbuk, warna dan seterusnya. Ini berubah. Awalnya tinggal di komplek, kalau ada kayu di rumah mewah, ada air panas, ada kolam renang dan seterusnya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, berubah ke arah yang lebih baik. Nah, bagi kita yang sudah hari ini bekerja di kantor, maka dulu rumah di bawahnya kandang ayam, kandang kambing.
yang. Nah, kini berubah. Ada di bawahnya ruko, ada di rusun, ada perubahan. Itulah perubahan. Yang kita maksudkan ialah kalau normatif berjumat itu jantan lambe, kata Rasul, siangan mandi, kemudian pakai raja, wayu sinu udu au nyoraja udunya, semata Jumat supaya Jumat. Andai kata itu datang di musaji orang pertama, seolah-olahnya berwakaf satu ekor onta. Kalau punya lalu di musaji yang tidak beres-beres untuk Jumat, dan kali saya mantan gali. Nah, di Duyan kaset mengaji, lapik di gulua musaji sapu. Nah, aduh kalau sawah keladang itu terangan tapi Jumat dari mana? Nah, karajo di sawah hari Jumat, nah indah karajo dulu dah alisan dah rambiari, tolong kawan, tolong lawan. Nah, nanti boleh saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kini kita pagi lah beres dengan setelan kantor, nang guru, nang kakantur, nang kakadai. Nah, kehilangan kesempatan disengajakan paling-paling bisa panian pagi tadi mandi untuk mandi penjuman beko. Nah, Bapak Ibu, pakaian kantor tadi, pakaian karajo tadi, kata betullah karajo tidak terlalu pakai cubang, tidak perlu kotor, tidak perlu kumuh, tidak perlu jorok, tidak terlalu boleh. Yang saya miris melihat hari ini ialah kalau dulu orang ke sawah, ke ladang, nelayan, dari pemahaman saya hari Jumat itu khususkan hari untuk beribadah. Dalam hadis Bukhari yang dipopulerkan di media sosial kok oleh Syekh Ali Jaber, banyak lama baca salawat di hari Jumat, malam Jumat bacalah surat Waqiah, bacalah surat Kahfi. Kini kita karena orang yang sudah banyak kesibukan dengan lain permainan, nah boleh jadi itu terabaikan. Jadi kata Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru salat Jumat, fas'au ila zikrillah. Disebut salat Jumat, bahasa asar, bahasa salat maghrib, disebut satu tabau sadowe. Nah, ketika kita sudah berubah kepada masyarakat industrialis, ya katakanlah agak tidak sawah kaladang, tidak pakai kumuh mana lah ya. Nah, kadang-kadang dengan kegiatan meeting, rapat dan lain-lain sebagainya, saya masih teringat kalau pemimpin itu sakit otaknya, lemah pengetahuan agak sakit otaknya pun dah. Saya pengetahuan agamanya rendah. Waktu itu di Nurliman lantai 2, penataran P4 tahun 80-an, tren waktu itu jadi penata pula Santiago mana. Nah, saya mengikuti penataran pola 25 atau 20 jam. Sudah itu yang agak tingginya pola 120 jam. Yang terkesan oleh saya, jengkel ke saya ialah apa kata instrukturnya. Di bawah, lantai bawah mesin Nurliman, suara azan dikumandangkan. Apa kata kamu jatuh? Apa kata instrukturnya? Kalau kita teruskan acara kita 10 menit lagi, selesai, dan kita pulang. Franciscus Caperinus, teman saya, sesama resimen mahasiswa, orang salib agamanya, keluar dia. Sementara masyarakat
Nah, saya dari titik mantan kali dia harus pulang loh. Semestinya yang kita maksudkan ialah anak-anak kita ke depan yang akan memimpin Indonesia dapat waktu salat, dipersiapkan diri. Tidak dilarang juga takbir keliling. Pertama dirayu kan boleh takbir keliling. Padahal ada mobil nenong-nenong Pak polisi Pak, nyokawan itu orang bersepeda sama pendek Pak. Itu tidak sakit Pak, tapi perangainya menyakitkan. Nah kalau jadi polisi anak kita nanti, kalau disuruh dia bronya, ada yuk Pak, tapi kita tidak boleh keliling-keliling itu aja. Bisa menyebabkan. Itu yang saya maksud. Jadi Bapak Ibu, perubahan perilaku. Orang bisa karena terbiasa. Oleh karena itu, dari ketek-ketek ini anak-anak kita dekatkan hatinya ke masjid. Untuk saya Ketua MUI Sumatera Barat, lenggak satolong menurut Ibu Saji. Alhamdulillah. Untuk saya Ketua MUI Sumatera Barat, lenggak satolong menurut Ibu Saji karena alasan COVID. Alhamdulillah, terima kasih Ketua MUI dan petinggi yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila diseru untuk pergi Jumat, masalah tidak hanya Jumat. Bagi Bapak Ibu yang sudah pergi haji dan umrah, salat 5 waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau ada di sekelilingnya itu, ada lampu tandainya. Perubahan perilaku masyarakat kita, kehilangan rasa malu, yang menonjol adalah rasa mau. Tinggalnya dapat musaji Pak, di lapau, kurang mirip itu pada minum Pak. Itu kan tidak masuk jadi orang itu Pak. Padahal dia aktif Pak menolong masyarakat musaji Pak. Maksud saya menyampaikannya, kok gampang jadi anak-anak kita kadang nanti. Kalau pun tidak kamu saji, malu saya jadi Pak. Malu saya jadi. Kita mau tolong musaji Pak. Ini macam koran menuju di rumah itu Pak. Tidak masuk kayak itu dulu Pak. Kalau itu tidak macam orang penting berita Pak, tidak mandul saya Pak. Misalkan Pak, di hadapan manusia saya seakan tidak jadi ya. Oleh karena itu perubahan perilaku. Perubahan perilaku tadi ya berubah karena ada perubahan yang lain. Kembali pada Jumat. Saya terusik saya Pak. Tadi berubah Jumat saya juga itu. Kenapa? Saya berubah di sebuah masjid di Kota Padang Pak. Jumat dulu mode itu juga ya. Saya cari dari penglihatan carian saya itu tidak berubah perangainya. Ketika saya ketik Pak dicari berapa kadang, aku takut Pak. Tadi pengaruh kolonial Belanda udah tahu saya. Kalau kalau itu orang mencari orang, misalnya macam-macam Pak tapi bandar mengenai hari lampu maghrib, lalu udah kadang mencari juga Pak tak mengaji, aku itu kecilnya kalau takut Pak. Ini yang saya lihat itu bukan orang ketik Pak, bisa pertama kok duduk Pak. Mungkin dulunya orang Bangladesh di rantau, mungkin dulunya pejabat tinggi di negara juga. Asiknya mau tahu Pak. Dalam etika Jumat, kalau ada anak ketik sih lembaga perangai atau yang lainnya, itu kecian, kul ansik. Dia katakan, kamu ucapkan kul, batal ibadah Jumat. Sampai sebegitu adanya pengetahuan anak-anak kita dan kita. Akhirnya tadi masih begitu terlihat dari saya. Ada beberapa masjid yang saya lihat yang duduk di belakang. Mau tahu? Padahal etika berjumat tadi seperti yang dikatakan Rasul, manil tasalah, cara mandi sunat pada Jumat. Kemudian dia pakai pakaian khusus, putih lah. Dia pakai Jumat tak pakai kerajaan sawah kalau nak tadi loh. Nah, kalau kita orang kantor tentu tidak mungkin. Ini masih bisa di kantor bisa lupa mandi. Tapi kan tidak pakai yang bisa sama. Kemudian dia datang, tidak talapet. Dan rumit kita hari ini Pak
di masjid saya kan tiap Jumat berkhutbah, Pak. Selalu saja petugas masjid mengumumkan waktu Jumat kita hari ini jam 12.25. Di masjid sudah menunjukkan 12.15. 10 menit lagi masuk waktu Jumat. Balik tiap Jumat, tiap saji saya khutbah, taruh aduh itu disabui kalau tidak ada yang ada masyarakatnya. Nah, kalau ada kita sama karena kadang-kadang kaji tidak tahu, tidak tahu susah. Nah, oleh karena itu tolong ingatkan kepada anak-anak kita yang laki-laki, ingatkan kepada budak ibu. Nah, jangan talabek itu saja. Nah, yang talabek tadi sudahlah talabek, niko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tambah kedua sekali. Datang talabek, pulang tak aja, hilang kesempatan untuk berzikir dan berdoa. Ini yang perlu kita perbaiki. Siapa yang lengah pasti bisa. Nah, oleh karena itu kita para orang tua, nah generasi kita ini akan tamat dan meninggal itu adalah tren. Jadi saya lihat di WA tadi untuk minggu besar warga UIN mengunjul Padang lapik balik catat kawan. Innalillah. Itu nanti catat kawan kan? Belum yang lain-lain. Agak tren meninggal. Gak model apa meninggal. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, yang lebih agak miris lagi kita melihatnya ialah di sebuah kesempatan ada yang menyebut kalau tadi normatifnya berapa mandi, pakaian marasih khusus. Nah, sudah itu Pak Jumaid capek dan talabek, tiba di masjid berzikir dan berdoa, salat, kecuali Quran. Terserahlah. Yang saya temukan punya otak. Sampai terangga otaknya pensiun itu dari naik dah, pakai jalan lain, sebetulnya lah dari bawah. Kan otak namanya. Orang mati orang pensiunan, dan naik pensiun itu dah, pakai jalan lain, ya sebetulnya lah dari bawah. Semestinya tidak mau otak. Hari Jumat nanti akan di-store amal saleh per minggu. Ustaz Ali Jabir pendekatan ceramah beliau ialah ke arah ibadah, memperbanyak pundi-pundi amal. Nah, mulai dari malam Kamis itu baca Al-Quran. Nah, di hari Jumat mulai dari pagi sampai menjelang maghrib banyak salawat kata Ustaz Ali Jabir. Ustaz yang kecian gilo dan kurang sehingga dekat Ustaz yang ditusuk oleh orang gilo, rasanya orang gilo Indonesia tentu jadi Ustaz banyak penyakit hati gini Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, nah datang ke masjid berzikir dan berdoa, tidak mau tak. Yang miris lagi dapat berita di kampus perguruan tinggi negeri, saya disebutkan embelan lainnya negeri. Di kampus perguruan tinggi negeri hari Jumat, pulang dari Jumat ada kawan yang bercerita ke kawannya, sampai saya dapat informasi itu. Mulai dan sampai selesai asik tarik HP di tangannya, itu berbahan perilaku itu. Membaca Al-Quran tidak boleh. Nah, HP di tangannya. Kalau ada orang yang membela di HP itu kan ada Al-Quran Ustaz. Nah, saya menemukan di masjid sempat saya khutbah Jumat kelima petang. Saya agak mengantuk di masjid. Saya cobakan saja salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid. Lambe-lambe panjang ayat sehingga agak 5 atau 10 atau 7 menit kaki bakal naik mimbar, zuhur akan masuk karena akan terlarang 5 menit menjelang zuhur masuk salat sunat.
di saf depan ada yang bersiap kadang itu tidak saya tulis. Setelah mau naik mimbar saya dekatin, saya tengok, saya sapu tuh 800 taman. Saya tanya 800, nah cuman tidak ada jawaban apa. Terus saya tambah, kalau lah mulai terbang kalau simpan sampai di orangnya kadang dari saya, tapi itulah udah mulai tiga saya karena sudah tidak nyaman saya melihatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah saya lihat memang ada satu masjid lagi nanti insya Allah Jumat ketiga bulan Ganjil. Nah di komplain juga mau tahu kalau anak kecil mau tahu menjelang lebaran itu tidak ada tempat juga saya kumpang. Ada TK, anak itu boleh kali main-main seperti anak TK barulah alamat TK, SD, SMP. Saya katakan, kalian bagaimana tidak bakal kali melingkar atau masuk saja. Dek karena anak kecil itu tidak mengaitkan saya. Itu orang kadang-kadang di saf depan. Nah itu badannya menyambut dan panah akan mendadak. Seperti apa yang dicemehkan oleh orang, wagam kanan ketek, tumpul kanan kayu. Termasuk di Indonesia ini, hukum kita wagam karena yang jelata, tapi tumpul kepada orang yang banyak duitnya, lebih-lebih yang kategori naga. Sebab Pak Mardiono, Pak Sekretaris Negara di zaman Pak Harto, orang Cina kok kelebihannya Pak Paragieno kadang sabunya gede, tak sama orang awak Pak. Orang awak kok sabunya kadang Paragieno gede, urus KTP kartu lurah. Banyak-banyak dia 35.000. Kasih kartu KTP Pak Lurah. Kalau tinggal beti berapa betul lah. Paragieno 35.000. Tapi kalau nang kelas atau sipit masih rawa pendek sih kartu lurah, tidak segan membandingkan beti 500 Pak. Itu cerita kawan yang pernah berurusan dengan orang bermata sipit. Antar itu ke rumah pencet itu Pak. Paragieno kadang sabunnya titik. Makanya sanang pejabat lawan penjahat dengan Cina Pak. Sampai gini. Ini pejabat negara sanang dengan mengurus Cina, kredit Pak. Nah sanang, ya udah Pak, sebagian itu cerita kawan. Nggak mungkin dia berdua ke Ustaz Pak. Nggak mungkin dia berdua ke Ustaz. Urusan pinjaman di bank, editasi bahwa hilang. Sedangkan mayat terpotong-potong basuh oleh polisi, siapa bunuhnya? Masa itu editasi dan basuh kalau tidak menyuruh dibalik ketibannya. Bapak Ibu dan Raja bersambung Pak. Yang saya maksudkan ialah agar anak-anak kita kelak dari ketek Bapak Ibu ajarkan akidah yang lurus, ibadah yang tertib, akhlak yang mulia. Itu yang saya maksudkan. Kenapa? Jangan lari dari kenyataan yang akan kita hadapi. Nah kembali pada masjid Jumat tadi. Nah saya coba-coba membela-bela. Kan di HP ini ada Al-Quran. Nah, koyo mana di HP yang Al-Quran bisa kita baca. Akan lebih elok lah Al-Quran di hari Jumat apa coba. Andoan itu apa? Di Al-Quran tidak ada yang lainnya. Di HP ada Al-Quran dan ada yang lainnya. Bisa tak gabung. Dikata saya membela orang yang masih HP tadi itu, mungkin dia pakai aplikasi Al-Quran dan Al-Quran. Dan memang iya saya tadi ada baca Al-Quran dia di HP. Tapi bukankah lebih bagus Al-Quran dipegangnya? Di dalam Al-Quran tidak ada yang lain, gambar yang lain. Tapi dalam HP ada Al-Quran dan ada gambar yang lain. Nah, kadang-kadang ketika kita ngaji, iklan muncul juga yang lain. Jadi Bapak Ibu, mari kita ajarkan kepada
sehingga terbuka peluang untuk orang beribadah. Kalau dulu banyak dibuka orang pasar di Jumat, dia nak jangka balai. Nah kini dia udah pasar, aku sampai pasar kaget, lah kaget kalau saya sampai jalan 5 kali di situ. Itu kawan-kawan perubahan tuntutan. Hari libur sekolah, nah bisa dibuat. Saya kami di Perabe dulu hari Sabtu libur. Kenapa? Karena hari Sabtu itu hari pasar tinggi. Hari Minggu di Cemeh itu ada orang. Dia orang sekolah hari Minggu bukan. Ini pemaraton ke Sungai Tanam. Kadang-kadang juga ada saya ke Cemeh. Rupanya Cemeh itu ada dari Seisu ada. Nah, kalau mau, nah, tapi karena yang lain, ya begitulah jadinya. Jadi Bapak Ibu, hari Jumat kita usahakan. Nah, kalau memang kita orang kantoran, orang Mangalia, ketika saya KKN di Ujung Kadiang, ada di depannya Masjid Adlaniyah, depannya barangkali di Jalan Irian, jalan apa? Ingat oleh saya. Nah, waktu itu saya belum pergi umrah. Ditutup ada yang kain putih. Nah, ini puasa bayi itu. Tidak nudiya lis-shalah fi yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah. Puasa bayi, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Nah, yang tahu saya hari ini rasanya beli kambing muslim hari Jumat itu rasanya ada beli kambing yang tutup hari Jumat. Nah supaya karyawannya bisa beribadah boleh jadi itu. Hari Minggu buka. Nah itu Bapak Ibu, kita tinggalkan yang lain. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegera mengingat Allah. Jadi kalau datang waktu salat, ayat Nurul Iman tadi itu, nah kalau kita selesaikan, kita tambah teruskan 5 menit, 10 menit lagi selesai, ulang. Katakanlah untuk zuhur, kalau acara penutupan, orang bawa azan. Franciscus Caperius saja mahasiswa UNP, IKIP waktu itu, sama-sama resimen mahasiswa yang saya. Nah mendengar orang azan, dia tidak muslim, keluar dia tinggalkan acara apa. Nah kalau kita punya kesempatan di acara-acara dekat datang waktu salat, kita kondisikan. Misalnya Bapak Ibu membuat acara seminar bakal karya dan lainnya, alhamdulillah ada yang kita lihat di schedule-nya itu 12 sampai 13 istirahat, makan, salat, wa'ala kana mu'ayla. Lah jadi kesempatan, itulah hebat. Orang di kantor di bank bapaknya 12 sampai 13 istirahat. Nah bagi yang mengatur jam pelajaran, hendaknya jam pelajaran itu diatur jangan sampai teledor waktu salat. Saya pernah ngomong kepada orang yang ngatur, bagi mana Pak itu mencari kilah untuk tidak mau ya tadi dikondisikan bisa kalau mau, yang penting ada mau. Jadi tinggalkan jual beli. Disebut jual beli tidak masuk apa? Masuk hal-hal yang membuat kita ghaflah, yang membuat kita lalai, yang membuat kita sibuk. Nah, hendaknya tidak tinggalkan. Kita pending, kita tuju salat berjemaah. Nah, nanti mudah-mudahan anak-anak kita ketika dia jadi orang dagang di Indonesia, dapat dia jabatan di Kemenak bapaknya, tidak berani dia membuat surat edaran kepada ASN di lingkungan Kemenak dilarang dari khatib Idul Fitri dan Idul Adha dan dari imam. Anda sakit di mana suri itu. Harusnya dia yang membela dan mengelola
kalau dia membela agama, dia akan ikut masuk orang kira-kira. Paling tidak didialogkan lebih lama sampai pada bulan. Di saat sulit dan rumit, semakin mendekat indahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara tempatnya ialah masjid. Fa'idha qudiyatis sholat fantasiru fil ard. Kalau selesai salat, tidak langsung palu salam seimam suuk kita keluar sekali rugi. Fa'idha qudiyatis sholat, apabila telah selesai sholat dengan perangkat-perangkatnya zikir, berdoa, salat sunat rawatib ba'diyah. Nah, keparahan berikutnya saya amati ialah ada orang yang mengerjakan salat sunat rawatib ba'diyah baik hari Jumat maupun di hari lainnya. Dia salat tapi tanpa memakai sitrah. Kalau Rasul salat, dia melintangkan pedangnya, artinya dia melintasi antara beliau dengan pedang. Itu adalah sujud beliau. Nah, ikutnya salat di pintu orang keluar. Orang keluar, dalam arti melucu itu kedua. Dalam hadis saya baca, daripada melintasi sujud orang salat, lebih rancang tagak sih, walaupun ada kebaikan yang akan dikerjakannya 40 musim. Tidak 40 hari, 40 musim. Nah, kalau panen mentimun sampai 5 hari baru panen. Kalau bawang saya karena dari ketik Marasai ke sawah ke ladang, nah berarti juga saya seketik itu. Nah, kalau bawang 50 hari itulah panen sekaligus. Nah, bayangkan ini tak salat di pintu orang keluar. Orang keluar aku tak ada apa mengerti. Tidak pakai sitrah pembatas. Di beberapa masjid saya lihat, nah di tagaannya ada kuat. Di kosan bukannya salat. Mak bisa kerja dulu ya oleh pengurus. Nah, tagak. Ini salat itu. Anda boleh lalu kemari dan lalu kemari. Kita orang modern berpikir praktis, kadang-kadang tidak etis, menyusun saf masjid rapat dalam upah. Semestinya dirancangkan ada jarak antara saf pertama dan kedua. Kalau orang menyusun lalu, tidak termasuk melangkahi saf orang sedang salat. Tapi karena kita orang modern berpikir praktis dan kadang-kadang tidak. Kalau semakin rapi itu banyak susuk jemaah kita. Iya. Tapi kalau ada orang tangan kiri dengan keluar, kalau kita ajak orang keluar, sehingga dengan jarak yang rapat seperti ini tadi, inilah melintas. Kecuali dibuat sitrah di Bungkor. Di beberapa tempat masjid sudah dibuatkan oleh ini salat kita kan. Kalau Rasul padang dilintang, kan tak boleh bawa senjata tajam. Itu aturannya. Jadi artinya perlu kita sosialisasikan perilaku, pemahaman dan pengamalan agama. Saya juga lihat, nah entah tahu lah saya apa komentarnya, apa alasannya. Nah, yang pakai peci mana itu pecinya juga. Kali sujud tatuk kapeci itu ada kakaknya yang saya dijebat oleh jemaah masjid
saya oleh jemaah masjid ialah selesai saya khutbah, kata saya, ketika salat sujud itu apa tak boleh terlampau di masker doh, kata saya. Kalau pakai masker, pakai Muhammad, saya pakai masker juga, tapi kalau di luar apa ada dalam STNK itu berkendara tidak pakai masker bisa ditangkap oleh polisi. Nah, tapi ketika salat paham saya, ketika sujud ada di roh-rohan ke bawah, sehingga itu tidak terambil di masker. Yang protes di jemaah ada dasar-dasar lain, kata saya. Saya tunjukkan di anggota sujud itu kanian, hidung, telapak tangan. Nah, termasuk ibu-ibu ketika sujud tabahu tapi sembahyang apa di masjid lain, amin. Dimajukan talakuan kamu inisiatif juga, menghilangkan kaum, rusak sujudnya, rusak salatnya. Kalau kayu model ini itu dibawa sejadah ketek lantaran kuat. Itu tidak dibawa naik turun boleh. Tapi kalau salat, ibu bapak tapi sujud tadi, menghilangkan sujud tadi, menghilangkan bau tadi, dikamukokan. Begitu juga dalam lipat tangan. Saya komunikasikan dengan dosen hadis. Berlipat tangan jangan sampai terbawa talakuan talibe. Cukuplah tangan saya talakuan lurus ke bawah. Apalagi kalau dia ingin bakal luntun, tidak pas. Jadi Bapak Ibu, kembali pada Jumat tadi, katakan kepada anak-anak kita, amalkan dalam kehidupan berjumat, usahakan datang ke Jumat jam dalamnya, tiba di musadi jangan micik-micik, mau berzikir dan berdoa. Selesai Jumat, tambah lagi zikir salat sunat ba'diyah. Semoga anak-anak kita melihat kita ibadahnya tertib, akhlaknya rancak, sehingga ketika anak-anak kita nanti menjadi orang Adam, di zamannya dia dapat warisan ilmu dari ayah bundanya, dari masyarakat sekitarnya, sehingga kita tetap memelihara dan anak-anak kita tetap memelihara sunnah Rasul. Amin.